أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwani wa alihi wa mihtada bihudahu ila yaumil liqa'i. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Bapak-bapak, para sepuh yang saya muliakan, hadirin jamaah Masjid As-Salam, Bapak dan Ibu, dan semua yang telah bergabung, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia dan kebaikan yang kita dapatkan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, atas kemudahan dari Allah. Di saat kita kadang banyak menjumpai orang-orang yang jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, tapi Allah memudahkan kita untuk ambil bagian dalam kebaikan seperti ini. Maka mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang saya muliakan, saya langsung masuk materi yang akan kita bahas. Melanjutkan penjelasan dari pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita masih akan berfokus kepada ayat ke-8 dari surat Asy-Syams. Jazakallahu khairan. Syukur. Insyaallah. Jamaah, saya izin minum jahe boleh? Boleh enggak? Bismillah. Saya enggak nawarin ya. Alhamdulillah. Ayat ke-8 di surat Asy-Syams yang bunyinya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau diterjemahkan, maka Allah yang mengilhamkan. Apa arti mengilhamkan? Memberi petunjuk, mengarahkan. Itu arti ilham ya. Petunjuk, arahan. Ya. Kalau ke Nabi dan Rasul namanya wahyu. Kalau selain Nabi dan Rasul namanya ilham. Petunjuk dari Allah. Allah sebut, Allah lah yang mengilhamkan kepada jiwa, maksudnya kepada makhluk manusia dan jin, akan kefasikan dan atau ketakwaan. Kita telah sepakat bahwa berdasarkan ayat ini, di antara pelajaran yang sangat penting diambil darinya, bahwa Allah lah yang menentukan baik atau buruknya makhluk. Itu ya, sepakat kita ya? Baik. Nah, pada pertemuan kali ini hadirin, saya akan masih membawakan dan menghadirkan penjelasan-penjelasan dari para ulama kita yang berdasarkan dalil-dalilnya terkait dengan masalah ini. Karena saya lihat di pertemuan pekan lalu kayaknya masih butuh untuk dikuatkan. Ya, indikasi yang saya tangkap dari kita diskusi dan tanya jawab masih belum begitu kayaknya
sebagian kita masih butuh dijelaskan. Dan saya sudah katakan bahwa memahami masalah ini memang butuh proses. Nggak apa-apa, kita jalani proses itu, ini namanya pembelajaran. Jadi saya akan menambahkan lagi penjelasan, semoga dengannya Allah memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita semakin memahami masalah ini. Ya, silakan diperhatikan dan dicermati, dan sekali lagi saya buka forumnya ya. Kalau di antara jamaah ingin langsung interupsi atau langsung diskusi atau bahkan menyanggah, silakan, tafadhol. Saya sangat mempersilahkan, sangat terbuka. Kita diskusi aja. Ya. Baik. Saya ulangi dengan menjelaskan definisi kata takdir. Takdir sudah kita pelajari bersama, adalah kata yang berasal dari bahasa apa? Bahasa apa? Takdir itu dari bahasa apa? Bahasa Arab ya. Yang sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia, tapi asalnya dari bahasa Arab. Pak Rian bisa menjelaskan apa sih arti takdir, Pak Rian? Ayo. Wah, barakallahu fiik. Tapi masih ngepek ya. Saya untuk masalah ini saya menganjurkan hadirin untuk tidak mengandalkan apa yang telah tercatat, walaupun harus mencatat. Hendaknya yang dicatat itu atau yang ditulis, kalau ada yang menulis atau mencatat, dicermati, diperhatikan. Saya lebih memotivasi untuk meresapi penjelasan. Itu insya Allah lebih nempel daripada mengandalkan catatan. Baik, walaupun saya tetap agar senantiasa menganjurkan mencatat ya. Baik, kita beranjak dari takdir. Jadi kalau kita perhatikan definisi takdir, itu definisi berdasarkan bahasa, berdasarkan dalil ya. Kalau Anda dapatkan dalam Al-Quran, di antara ayatnya berbunyi kayak gini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ada kata qadira. Qadira ini juga pecahan dari kata takdir. Wallahu ala kulli syai'in qadira artinya dan Allah itu terhadap segala sesuatu dialah yang menentukan takdirnya. Dialah yang menentukan takdirnya. Dengan kata qadira. Ya, kalau diterjemah Al-Quran kita akan dapatkan mungkin kuasa. Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah jadi kalau kita beranjak dari definisi takdir ini jamaah, maka kita harus meyakini segala sesuatu ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Betul? Tidak ada yang keluar dari takdirnya Allah, nggak ada. Dan tidak boleh untuk meyakini ada suatu keluar dari takdir. Jadi jangan terjebak. Jangan terjebak. Sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana cara memahami dengan baik. Itu sebenarnya masalah besarnya. Ya. Kemarin itu saya diskusi sama Pak Badrun, sempat kita diskusi di akhir-akhir pertemuan pekan lalu. Dan saya lihat di situ hampir terjebak. Ya. Bahwa kita berbicara tentang bagaimana Allah itu menentukan keselamatan kelak di akhirat dengan amal ibadah, iman dan amalan saleh. Ya. Betul. Iman dan amalan soleh adalah sebab untuk selamat kelak di akhirat. Sepakat kita. Tapi itu hanya sebatas iman dan amal soleh itu levelnya apa? Sebab. Bukan penentu. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang menentukan segala sesuatu itulah definisi takdir secara luas adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak ayat yang menunjukkan hal ini, saya ulang satu saja. Di antaranya Allah firman di surah Ar-Ra'd ayat 16, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Ar-Ra'du
ayat ke-16. Katakanlah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dialah menciptakan segala sesuatu. Baik. Saya tambahkan tentang penjelasan para ulama bahwa dalam masalah, perhatikan, dalam masalah beriman terhadap takdir, itu barulah sempurna keimanan seseorang bila terpenuhi padanya 4 unsur. 4 unsur dalam keimanan terhadap takdir. Ada 4. Jadi bukan hanya tentang beriman kepada takdir saja. Tidak. Ada 4 konsekuensi. Unsur dalam keimanan terhadap takdir. Mohon perhatikan dengan baik. 4 itu adalah yang pertama, terkait dengan ilmunya Allah. Mengimani bahwa Allah itu maha mengilmui atau mengetahui segala sesuatu terkait dengan ilmu pada dirinya Allah. Bahwa Allah itu memiliki ilmu, pengetahuan segala sesuatu tanpa terkecuali. Yang kecil, yang besar, nyata, tidak nyata, tersembunyi, yang lalu, yang sedang terjadi, yang akan datang, Allah punya ilmunya. Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Unsur yang kedua terkait dengan catatan atau penulisan ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Bahwa kita mengimani Allah telah menuliskan. Kalimatnya begitu, menuliskan ketentuan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, melainkan itu semua telah Allah tuliskan kejadiannya. 2 unsur yang pertama ini dalilnya di surah Al-Hajj ayat 70. Di surah Al-Hajj ayat 70. Di sana Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Di surat apa tadi? Ayat berapa tadi? 70. Di sana Allah berfirman menjelaskan hal ini, tidakkah kalian tahu bahwa Allah itu ya'lamu, mengetahui ma fis sama'i wal ard, segala sesuatu, apakah yang ada di langit sana, di luar angkasa, segala sesuatu, apakah yang ada di permukaan bumi, segala sesuatu yang ada di alam semesta. Lalu Allah sebut, inna dzalika fi kitab, dan semua itu telah berada di kitab, catatan takdir. Itulah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu penyebutan dari Allah sendiri, dan para ulama menjelaskan definisi Lauhul Mahfuz adalah lembaran-lembaran yang terjaga. Itu arti Lauh Al-Mahfuz. Lauh itu jamaknya lawaih, yang artinya lembaran-lembaran. Mahfuz artinya yang terjaga. Dan Lauhul Mahfuz adalah catatan, ketentuan atau takdir segala sesuatu yang hanya Allah saja satu-satunya yang tahu isinya. Saya singgung sedikit di poin ini. Dalam bait-bait yang disebut dengan Barzanji, itu ada keyakinan bahwa Rasulullah itu tahu akan Lauhul Mahfuz. Dan ini termasuk kekeliruan. Tidak ada yang tahu isi Lauhul Mahfuz kecuali siapa? Hanya Allah saja.
Mohon diperhatikan. Nanti akan terkait dengan penjelasan jenis-jenis takdir. Kemudian unsur yang ketiga. Ya, unsur yang berapa? Ketiga. Terkait dengan kehendak Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi dalam semesta ini bukan karena kehendak Allah, nggak ada. Segala sesuatu yang terjadi tanpa terkecuali itu karena atas kehendak Allah. Yang keempat terkait dengan terciptanya segala sesuatu. Itu semua Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mewujudkannya. Unsur yang ketiga dan yang keempat ini dalilnya adalah di surah Az-Zumar 62-63. Az-Zumar 62-63. Di sana Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini Allah menggunakan kalimat umum ya. Kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang memiliki kunci-kunci pembendaraan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik. Maka ini dalilnya untuk menjelaskan segala sesuatu berdasarkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta ini. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan pada unsur yang ketiga juga berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau iradah dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga berdasarkan dalil yang cukup banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa segala sesuatu ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berdasarkan ayat di surat Al-Insan ayat ke-30. Al-Insan ayat 30. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak untuk sesuatu kecuali segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah. Oke, sudah. Saya kembali ke menyebutkan 4 unsur dalam keimanan terhadap takdir. Kita ulangi. Dalam keimanan terhadap takdir harus mengandung 4 unsur. Yang pertama apa? Mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, beriman kepada takdir mengharuskan apa? Yang kedua, Allah telah menuliskan segala sesuatu kejadian ketentuannya. Unsur yang ketiga, Allah lah yang berkehendak terjadinya segala sesuatu. Yang keempat, Allah lah yang menciptakan terwujudnya segala sesuatu. Harus ada 4 ini dalam ruang lingkup keimanan terhadap takdir. Saya tekankan ini kenapa? Ini berdasarkan dari dalilnya. Karena pada prakteknya, perhatikan ini hadirin. Kan saya juga tes dulu, kalau nggak salah 3 kali pertemuan sebelumnya. Ya. Bahwa ada di antara kita itu, kalau masalah beriman kepada takdir, oke, betul, setuju. Beriman kepada takdir Allah, setuju. Tapi pada penerapan terkait dengan pendetailan, seperti yang saya uji, jamaah. Beriman nggak bahwa zina itu atas kehendak Allah? Sulit, ada yang sulit menerima itu. Betul? Kejadian nggak kemarin? Terjadi kan? Nah, berarti rusak ini dalam keimanan terhadap takdir. Pengakuan beriman terhadap takdir itu rusak dengan hal ini.
Karena kalau benar beriman terhadap takdir, harus mengharuskan beriman bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, tapi ada beberapa hal yang kita nggak terima itu atas kehendak Allah, maka ini nggak dianggap beriman kepada takdir dengan benar. Bisa dipahami ini? Sekali lagi ya, kata kuncinya adalah ini tentang keimanan yang harus kita imani. Problemnya adalah bagaimana cara memahaminya. Itu aja sebenarnya. Ya, kita itu kurang benar, kurang bagus dalam memahami masalah. Itu aja permasalahan kita. Oke. Saya tambahkan juga penjelasan selanjutnya tentang jenis-jenis takdir, ketentuan, ketetapan Allah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini, takdir itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Ada 5 jenis takdir. Nah ini dari apa Pak? Pak Dudung? Bilang Pak Dudung apa? Hah? Baik, jenis tadi ada berapa? Ada 5. Jadi dari memahami masalah ini, insya Allah akan bisa menjawab. Barangkali selama ini kita bingung, kenapa kok bisa dikatakan takdir itu berubah? Ya tidak? Oke, saya jelaskan. Takdir yang pertama disebut dengan takdir am atau azali atau syumuli, 3 penamaannya. Amun, azali, syumuli. Ya, 3 penamaannya. Kadang para ulama menyebut dengan am, kadang mereka menyebut dengan azali, kadang menyebut dengan syumuli. Sama semuanya. Inilah jenis takdir yang pertama yang dari nyala nanti turunan takdir-takdir yang lain. Ini takdir yang utama, yang paling mendasar. Yang inilah yang ada di Lauhul Mahfuz. Bahwa takdir am ini adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz yang hanya Allah lah satu-satunya yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu. Enggak ada. Para nabi dan rasul, malaikat enggak tahu. Untuk yang ini. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-70. Tadi sudah ya. Surat Yasin ayat ke-12. Nah, ini saya baca yang belum ditulis aja. Kalau Al-Hajj tadi sudah. Surat Yasin ayat ke-12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami kumpulkan, perhitungkan ketentuannya di kitab induk yang nyata. Imamin mubin ini adalah Lauhul Mahfuz. Takdir yang pertama. Takdir yang kedua disebut dengan takdir basyari. Basyari atau mitsaq. Disebut dengan basyari atau mitsaq. Takdir basyari atau mitsaq ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat penciptaan manusia awal kali. Di saat itu Allah menentukan siapa di antara manusia yang berbahagia dan siapa manusia yang akan celaka. Ini kan bicara tentang takdir. Siapa yang bahagia, siapa yang celaka kan bicara tentang takdir. Ketetapan makhluk, siapa yang bahagia, siapa yang celaka. Itu namanya takdir. Hal ini berdasarkan ayat di surat Al-A'raf 172. Al-A'raf 172.
Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Di surah Al-A'raf 172 Allah firman yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai anak keturunan Adam. Maka setelah terciptanya mereka, maka Allah mengambil persaksian kepada seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan itu dengan mengatakan kepada semuanya, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka semua makhluk menjawab, bala, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Lalu kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ditentukan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, innallaha akhadha dzurriyyata Adam min zuhurihim. Rasulullah menjelaskan dan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam dari tulang sulbinya, kemudian menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri, kemudian mengumpulkan mereka dalam kedua telapak tangannya seraya berfirman, ada mereka akan menjadi penghuni surga dan ada di antara mereka akan menjadi penghuni neraka. Maka ahli surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga dan ahli neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini namanya takdir apa? Basyari, mitsaq. Yang ketiga disebut dengan takdir umri. Takdir umri. Takdir umri adalah takdir yang ditetapkan untuk janin, untuk setiap janin yang telah berusia 4 bulan dalam kandungan seorang wanita. Ini namanya takdir apa? Umri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini. Kalau ini dalilnya dari hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 3208, Muslim nomor 2643. Di sana Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya penciptaan kalian itu adalah dengan di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian selama itu juga menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian setelah itu Allah mengutus seorang malaikat. Allah mengutus bukan seorang ya. Allah mengutus malaikat, bukan seorang malaikat ya. Ini salah tulis ini. Ini saya mengomentari tulisan saya sendiri ini. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut dan diperintahkan padanya untuk menulis dengan 4 hal tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, tentang celaka atau bahagianya dia. Ini kan takdir. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan tadi? Usia 4 bulan. Kok malaikat? Usia 4 bulan apa? Janin. Usianya usia janin Pak, bukan usia malaikat. Baik, ini namanya takdir umri. Yang ketiga, takdir sanawi. Yang keempat, takdir sanawi. Kalau yang ketiga tadi takdir umri, kalau mau diartikan umri itu terkait dengan usia. Kalau ini takdir sanawi, kalau mau diartikan sanawi itu tahunan. Itulah yang terjadi di saat Lailatul Qadar. Takdir Allah yang Allah tetapkan di saat Lailatul Qadar.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini, dalilnya kita semua tahu insyaallah enggak asing di surat Al-Qadr ayat keempat. Al-Qadr ayat keempat. Tanazzalul malaikah bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur kull amr, segala urusan. Takdir segala urusan. Di surah Dukhan ayat keempat juga demikian, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu didetailkan takdir segala sesuatu. Ad-Dukhan ayat keempat. Di saat itu maksudnya kapan? Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ini takdir apa namanya? Sanawi. Dan yang terakhir takdir yaumi. Takdir apa? Yaumi. Kalau mau diartikan yaumi, harian. Yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman ayat ke-29. Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Pada setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu dalam urusan. Kata para ulama tafsir maksudnya di setiap hari Allah Jalla wa ala menetapkan siapa yang meninggal, siapa yang lahir, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Itu maksud Allah setiap hari dalam urusan. Kalau terjemahan, perhatikan ini catatan tambahan dari saya. Al-Quran terjemahan itu salah. Walaupun Departemen Agama, saya dengan tegas katakan salah ketika menerjemahkan Ar-Rahman ayat ke-29 ini dengan di setiap hari Allah dalam kesibukan. Salah itu. Sangat tidak layak menyematkan kata sibuk bagi Allah. Karena kata sibuk itu mengandung makna dikuasai oleh sesuatu. Itu sibuk. Anda kalau diundang untuk sesuatu, diajak sesuatu lalu Anda nggak bisa, maka di antara alasan pada umumnya disebutkan karena kesibukan, betul? Ya. Maka arti sibuk itu apa? Dikuasai dengannya. Seseorang nggak bisa apa-apa karena sibuk. Maka tidak layak kata dan makna ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diartikan Allah setiap hari sibuk. Anda kalau melihat Al-Quran terjemah, saya yakin insya Allah terjemahnya begitu. Di setiap hari dia dalam kesibukan. Betul tidak? Siapa yang lihat terjemah? Betul nggak? Parian lihat terjemah? Enggak. Enggak. Mungkin ada yang mau lihat terjemah? Mau memastikan? Pak Yuda mungkin? Enggak. Oh, saya kira HP-nya sudah ada. Iyalah, canggih kan. Saya ingin memastikan aja. Setahu saya terjemahan begitu. Betul? Nah. Kesibukan, ya. Jadi saya dengan tegas mengatakan itu terjemahan tidak tepat. Baik, inilah takdir yang kelima. Kita ulangi. Takdir Allah ada berapa? Ada berapa? Yang pertama takdir azali. Atau disebut juga dengan am. Disebut juga dengan syumuli. Yang kedua takdir basyari. Disebut juga dengan mitsaq. Tadi yang ketiga umri. Ya, terkait dengan umur usia. Yang keempat takdir sanawi, tahunan. Yang kelima takdir yaumi. Jangan lepas dari definisi takdir tadi. Kalau kita tetap beranjak dengan memahami definisi takdir tadi, kita nggak akan terjadi distract memahami hal ini. Jadi kalau baik, ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Oke, bagus. Saya ingin menjelaskan itu sebenarnya, arahnya ke sana nanti. Jadi, saya jelaskan dulu ya, nanti ke pertanyaan nanti. Jadi dari 5 jenis takdir ini, perhatikan semuanya. Kalau saya ilustrasikan sederhana, nomor 1, jenis takdir yang pertama, itu bagaikan lingkaran yang paling besar.
Kemudian takdir 2, ketiga, keempat seakan-akan lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Jadi turunan dia maksudnya. Yang paling pertama tadi takdir apa? Syumuli. Dari syumulilah takdir-takdir yang lain. Jadi semua takdir yang 4 itu juga telah ada di takdir syumuli. Ingat, sekali lagi saya tekankan, jangan lepas dari definisi takdir. Definisi takdir yaitu ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Nah, dari sinilah hadirin. Mohon perhatikan. Kenapa ada dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan ya bahwa semuanya doa itu bisa merubah takdir. Saya tanya nih kira-kira nih menurut bapak-bapak nih hadirin. Dari 5 jenis takdir tadi, kira-kira ada nggak potensi yang bisa berubah? Ada tidak? Yang mana? Ya, 3, 4, 5. Karena terbatas dan waktu. Paham? Jadi takdir itulah ketentuan Allah yang Allah turunkan, dibawa oleh malaikat. Yang dibawa malaikat itu hanya sebatas yang dibawa oleh malaikat. Terkait itu aja. Sebelum atau setelahnya, malaikat nggak tahu. Paham? Paham tidak ini? Jadi misalnya nih, misal sederhananya nih. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa takdir seseorang. Ya. Dia takdir yang dibawa oleh malaikat akan celaka. Takdirnya begitu. Ya. Dan malaikat tahu sebatas itu. Paham? Jangan dikatakan malaikat tahu takdir secara keseluruhan, enggak. Ya. Nah, ketika takdir harusnya dia celaka takdir itu, lalu dia banyak berdoa minta selamat ya Allah, selamat dia. Bisa dipahami? Nah, takdirnya selamat ini berarti merubah takdir sebelumnya. Dan semuanya takdir. Paham? Semuanya takdir. Makanya ucapan Umar apa? Kita lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Sederhananya begini, sederhana banget. Anda lapar, takdir bukan? Takdir Allah. Ketika Anda makan lalu kenyang, takdir Allah itu bukan? Takdir Allah. Paham? Itu maksudnya. Sudah mulai bisa paham? Jadi adanya potensi berubah itu di kalau tidak 3, 4, 5. Dengan doa tentunya, dengan doa. Bisa dipahami nih? Ya, jadi tidak kontradiksi loh. Katanya takdir Ustaz sudah ciptakan semuanya. Kalimat-kalimat ayat atau hadis yang menunjukkan tidak ada perubahan untuk takdir itu untuk tadi yang mana? Yang 1 dan yang 2. Ada yang 1 dan 2 selesai. Paham? Yang pertama itu syumuli. Ya, segala perubahan yang ada di alam semesta ini sudah Allah tentukan. Di takdir syumuli itu, azali, am. Ya. Bisa dipahami ini? Doa itu, perhatikan, nanti saya akan menjelaskan. Kalau nggak salah sudah pernah juga saya jelaskan di sini. Doa itu adalah salah satu sebab. Saya pernah nggak jelaskan di sini, Pak Rian, bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sebab. Pernah saya jelaskan di sini? Pernah ya? Sebab itu ada berapa jenis? 2, betul Bapak. 1, sebab syar'i. 2, sebab kauni. Jadi segala sesuatu, mohon perhatikan, segala sesuatu yang ada di alam ini Allah menciptakannya dengan yang namanya sebuah sebab. Tidak ada segala sesuatu itu muncul dengan sendirinya tanpa ada proses atau sebab. Itu nggak ada. Tolong sebutkan ke saya adanya sesuatu yang hadir tercipta tanpa adanya sebab atau proses. Nggak ada. Nabi Adam Ustaz tercipta ada sebab itu, ada proses. Nabi Isa Ustaz ada proses. Kalau kita bicara sebab atau proses, ada lagi pembahasan ada sebab atau proses yang bersifat umum, ada sebab atau proses yang bersifat khusus. Yang pasti segala sesuatu Allah ciptakan dengan yang namanya sebab atau proses. Nah, sebab itu ada 2, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Doa, perhatikan antum yang bertanya, siapa namanya?
Hah? Dandang. Danang. Doa itu masuk ke sebab syar'i. Paham? Belum paham? Hanya belum paham. Paham Pak Aris? Terus, jujur aja kalau belum paham nggak apa-apa, saya ulangi. Masih ingin mencoba ya, mencerna ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi bermasalah nggak ketika ada hadis yang mengatakan Rasulullah loh, ini hadisnya sahih, bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Bermasalah nggak ini hadis? Nggak bermasalah. Ya tentunya nggak bermasalah. Nabi sendiri kok yang mengatakan. Makanya tadi saya bilang kata kuncinya adalah bagaimana cara memahaminya aja sebenarnya. Masalah kita di situ. Bagaimana memahami dengan benar aja masalah ini. Nah inilah yang kita tempuh. Ada yang materi, ada penjelasan supaya benar memahaminya. Oke? Jadi ketika Nabi mengatakan takdir itu bisa diubah untuk takdir yang mana? Yang 3, 4, 5 tadi. Itu. Adapun kalimat-kalimat, ayat-ayat, ada hadis yang mengatakan Allah telah menciptakan segala sesuatu, termasuk ayat-ayat tadi. Semuanya telah diciptakan, mana yang masuk surga, mana yang neraka. Itu takdir azali. Syumuli. Di Lauhul Mahfuz. Itu yang gak akan pernah berubah. Itulah yang hanya Allah satu-satunya yang tahu. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya kembali ingatkan untuk selalu beranjak dari definisi takdir. Bahwa takdir itu ketetapan, ketentuan Allah. Itu namanya takdir. Ya, silakan. Ya. Iya. Sebab kauni. Iya. Betul. Paham beliau. Ada lagi mau tanya? Silakan Pak Yuda. Ya. Ekspresikan aja, nggak apa-apa, ekspresikan aja. Dalam beriman terhadap takdir. Iya, betul. Rob. Betul. Betul. Betul, memang sangat erat hubungannya. Betul, sebelum terciptanya alam semesta. Betul. Seluruh alam semesta, betul. Betul, maksud juga. Betul. Iya, yang terjadi akan ya. Betul. Antum hanya konfirmasi ini, bukan nanya ini kayaknya. Iya betul, antum ini mengkonfirmasi kayaknya ya, bukan bertanya. Iya betul, sudah betul, aman. Bagus, alhamdulillah. Pak Yuda gimana? Kayaknya ngantuk beliau ini. Atau saking bingungnya. Nggak apa-apa sih ya. Betul, pintar. Masya Allah, pintar ya. Termasuk takdir azali, masuk segala sesuatu. Dan untuk yang di Lauhul Mahfuz azali ini cuma Allah saja satu-satunya yang tahu. Ada lagi? Saya beri kesempatan, nggak apa-apa. Santai. Pak Badrun mungkin ingin diskusi, Pak Badrun? Cukup. Saya targetnya banyak materi ini untuk mau saya sampaikan. Kita kayak kuliah ini. Materinya materi kuliah ini ya. Kalau begitu minggu depan ujian. Hah? KKM-nya 75 nih. Waktu juga udah mau habis. Saya kira cukup sampai di sini. Terus terang saya udah menyiapkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 poin pembahasan lagi nih untuk semakin menguatkan masalah ini bagi kita semuanya.
Tapi karena waktu membatasi nggak mungkin juga saya teruskan. Ya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah di perjumpaan selanjutnya akan saya teruskan insya Allah. Sekali lagi hadirin yang saya muliakan, masalah ini terus terang memang butuh proses. Bukan hanya kita, dari sejak dulu. Perhatikan. Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ini penutup ya. Saya mohon maaf menyita waktu sedikit. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud tentang hak Allah dan haknya hamba. Di antara penjelasan Nabi bahwa haknya Allah itulah ditauhid, untuk wajib bertauhid kepadanya dan tidak boleh disekutukan. Lalu kata Nabi, kalau ada yang begini, niscaya dia masuk surga. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau begitu saya kabarkan kepada orang-orang. Bagaimana ya Rasulullah, kalau ini saya kabarkan kepada orang-orang? Ternyata Nabi larang. Jangan, kata Nabi. Padahal kan ini bagus. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Khawatirnya kata Nabi, mereka nanti nggak lagi beramal, mengandalkan takdir aja. Kata para ulama, kenapa Nabi larang? Karena di fase itu adalah fase kebanyakan sahabat baru masuk Islam. Jadi pengetahuannya belum bisa menangkap ini. Ya. Nabi larang Ibnu Mas'ud menyampaikannya di saat itu. Ya. Apakah Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan? Pasti telah menyampaikan. Buktinya sampai ke kita. Paham ya? Tapi di saat itu Nabi larang, jangan disampaikan. Kenapa? Fayattaqilu, kata Nabi. Khawatirnya mereka cuma menyandarkan diri saja, nggak beramal. Nah, ini diantara hal-hal yang terkait dengan penjelasan kita. Akan masalah takdir itu butuh proses memang. Bisa dipahami ini? Dan tidak terbentur antara harusnya beramal dengan keyakinan akan takdir. Itu nggak ada kebenturan itu sebenarnya. Baik, waktu sudah membatasi, saya cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada permasalahan, kita diskusikan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Saya sangat membuka forum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.